Ya shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sekali lagi bersyukur karena pada hari ini pertolongan Tuhan atas kita sehingga kita kembali akan beribadah bersama-sama. Saya mengundang kita semua untuk mempersiapkan diri kita di dalam peribadatan. Panggilan beribadah bagi kita pada hari ini. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Kristus, Yesus Kristus, Tuhan kita. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Ibadah ini berlangsung karena kemurahan Tuhan Allah yang menciptakan dunia ini serta memelihara dan menyelamatkan. Dialah Allah yang menolong kita dalam ibadah hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus yang bersemayam di tempat yang maha tinggi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati saudara sekalian. Dan memberkatimu juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita untuk menjadi murid Kristus tidaklah lepas dari tantangan. Tantangan-tantangan yang melelahkan tubuh, jiwa, dan pikiran kita, hati kita. Namun marilah kita pada saat ini datang kepada Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya pribadi yang mengundangi kita dengan berkata, marilah kepadaku yang letih lesu. Mari kita sujud di altarnya. Mari kita menaikkan penyembahan kita kepada Allah, Juru Selamat kita. Sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu peduli kau aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Terjadi saat datang di altarnya. Sekali lagi kita akan memujikan pujian ini. Bila hati terasa berat, bila
hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Bersama-sama sujud di altarnya. Kami membawa diri kami Tuhan, menyembah Engkau, cari perkenanan diri-Mu, menerima anugerah-Mu. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sekali lagi sujud di altarnya. Ku bawa hidupku di altarnya. Ku bawa hidupku. Kami terima anugerah-Mu Tuhan. Hanya Dia satu-satunya pribadi yang mengampuni dosa-dosa hidupku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Di altarnya sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Nats yang membimbing kita di dalam ibadah kita pada hari ini diambil dari Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepas kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sekali lagi memuji Tuhan. Mampirlah dengar doaku. Orang lain kau hampiri, dan janganlah jalan terus. Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan dengar doaku. Yesus Tuhan dengar doaku.
Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi di dalam renungan kita, firman Tuhan berkata, "Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku." Dosa adalah penghalang relasi kita dengan Tuhan. Sedangkan di dalam kehidupan kita terus berjuang karena kita sering kali jatuh di dalam dosa-dosa kita. Karena itu, marilah kita menyelidiki hati kita, mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di dalam hadirat-Nya. Mari kita menaikkan doa kita di hadapan Tuhan dan memohon akan pengampunan-Nya. Bapa di dalam kerajaan surga, kiranya Engkau berkenan atas kami dan berbelas kasihan kepada kami dan mengampuni dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya 1 ayat yang ke-18 menjadi berita anugerah bagi kita yang telah mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama akan membaca petunjuk hidup baru secara bertanggapan, sebagai bentuk kesadaran bahwa kita adalah orang-orang yang sudah menjadi milik Kristus. Oleh karenanya marilah kita meneladani kehidupan Kristus. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang melihat dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Bersama-sama, karena itu, saudara-saudaraku, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersembahkan sukacita kita di hadapan Tuhan. Kita menyanyi dan memuliakan Dia. Saya mengajak kita dengan
bersemangat dengan bersukacita, memberikan senyum ke kanan kiri kalau Bapak Ibu beribadah bersama-sama, memperlihatkan sukacita kita. Kita pujikan Sukacitaku Sembahkan dari KPPK nomor 22. Sukacitaku sembahkan hanya pada Tuhanku. Hatiku bagaikan bunga berkarya sinarnya. Awan maut ketakutan dianyahkan olehnya. Di padaku sukacita, hatiku dicerahkan. Sekali lagi, mari memuji Tuhan. Katakan, langit bumi alam semua menyatakan mulianya. Langit bumi alam semua menyatakan mulianya. Bintang malaikat penyanyi mengitari tahtanya. Ladang hutan gunung lembah padang hijau samudra. Burung nyanyi air mengalir, ajak kami senanglah. Sekali lagi kita akan pujikan pujian ini dengan bersukacita. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri sejenak Bapak Ibu, supaya sukacita kita terluapkan melalui gerakan badan kita. Sukacitaku sembahkan. Kita akan pujikan dalam 2 bait, Sukacitaku sembahkan. Sukacitaku sembahkan hanya pada Tuhanku. Hatiku bagaikan bunga berkarya sinarnya. Awan maut ketakutan dianyahkan olehnya. Di padaku sukacita, hatiku dicerahkan. Sekali lagi, langit bumi dan alam semua menyatakan mulianya. Langit bumi alam semua menyatakan mulianya. Bintang malaikat menyanyi mengitari tahtanya. Ladang hutan gunung lembah padang hijau samudra. Burung nyanyi air mengalir, ajak kami senanglah. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita akan juga mempersiapkan hati kita di dalam perenungan firman Tuhan. Mari kita mengizinkan Roh Kudus sepenuhnya menguasai dan membaptis kita, mengubahkan kita, menguduskan kita, dan membentuk kita menjadi bejana-bejana yang dikehendakinya. Mari kita memuji pujian Bapa sentuh hatiku. Aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini. Pernah sendiri jalani hidup ini. Selalu menyertai. Betapa ku menyadari
selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bersama-sama Bapa sentuh hatiku. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi. Dia bagai air yang mengalir, Air mengalir yang tiada yang pernah tiada pernah berhenti. Sekali lagi kita memuji pujian ini. Betapa ku mencintai segala yang terjadi. Aku mencintai Amin. segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Tuhan, kita selalu memberi rancangan yang selalu terbaik memberi oleh karena kasih. jalan terbaik oleh karena kasih. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Dengan segenap hati katakan, Bapa sentuh hatiku. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bagai air yang mengalir, Air mengalir yang tiada pernah berhenti. doa dan perenungan firman Tuhan oleh Evangelis Lim Kahok. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Matius pasal 3 ayat 1 sampai 12. Tapi kena waktu kita baca hanya beberapa ayat saja. Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea
dan memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Ayat 8, jadi hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapak kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ayat 11, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, ketika kami boleh belajar Alkitab, hati kami bersyukur. Di dunia ini tidak ada yang lebih penting daripada pikiran Tuhan. Sebab itu Bapak di surga, basuh kami oleh darah Tuhan Yesus. Waktu, ruangan, suasana, diri kami kiranya dikendalikan Roh-Mu. Berbicaralah, kami siap sedia mendengar firman-Mu. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen takut gemuk, takut kena kanker, takut bangkrut, takut jerawatan, tetapi tidak takut berbuat dosa. Yang menarik, Yesus berkata, jikalau seorang berdosa, congkelah matanya, penggalah tangannya. Apa artinya? Artinya menurut Tuhan Yesus, dosa itu sangat serius. Ibu Bapak, tema untuk renungan ini bisa kita beri tema peringatan untuk berbuah. Bisa diberi tema baptisan Roh Kudus untuk mengubahkan batin manusia. Tapi saya ingin memberi sesuatu yang positif. Apa yang positif? Yaitu pertobatan dari dosa selalu menguntungkan kita. Selalu. Ibu Bapak, 400 tahun yang sebelum Yesus lahir, itu disebut masa antar perjanjian. Allah seakan-akan membisu setelah Maleaki, Allah tidak mengutus nabi lagi. Yang menarik, melalui satu mujizat, Yohanes dilahirkan. Dan ketika Yohanes dilahirkan, seluruh daerah Yudea tahu bahwa anak ini anak ajaib. Soalnya apa? Orang tuanya mandul. Orang tuanya sudah menopause, tidak bisa punya anak lagi. Yang menarik, Zakaria pun tidak percaya. Nonsen. Kami sudah mati haid, kok bisa punya anak? Malaikat berkata, Zakaria, kamu tidak percaya ini firman Allah. Kamu akan bisu. Betul dia bisu. Ketika anak itu lahir, diberi nama Yohanes. Begitu diberi nama Yohanes, langsung mulutnya terbuka. Bisa omong lagi. Ini mujizat, anak istimewa. Sebab itu Yohanes sejak bayi adalah nasir. Tidak boleh minum anggur ketika dia dewasa. Dia tampil di padang gurun Yehuda. Dengan urapan Allah, dengan kuasa Allah. Tema khotbahnya yaitu apa? Bertobatlah.
kerajaan surga sudah dekat. Ibu bapak bicara tentang Yohanes itu dikaitkan dengan baptisan. Sebab itu disebut Yohanes Pembaptis. Baptisan itu sebetulnya untuk orang non-Yahudi yang menjadi percaya Yahweh, percaya perjanjian lama. Sebab itu harus dibaptis. Tetapi Yohanes ini unik. Dia membaptis orang Yahudi sendiri. Yang disebut baptisan pertobatan. Sebab itu baptisan Yohanes lebih istimewa, lebih hebat dari baptisan biasa. Tapi Yohanes berkata, ada baptisan yang lebih hebat lagi. Yaitu apa? Baptisan Roh Kudus dan baptisan api. Kisah Rasul pasal 2. Ada yang disebut baptisan Roh Kudus. Sejak Kisah Rasul 2 sampai sekarang, kita mengalami yang namanya baptisan roh. Apa artinya baptisan roh? 1 Korintus 12 ayat 13. Yaitu apa? Kita dimasukkan ke dalam tubuh Yesus. Yaitu gereja. Orang abad pertama sampai abad 21, orang Yahudi, orang Amerika, orang Jawa, semua yang percaya Yesus masuk ke dalam satu tubuh, namanya tubuh Kristus. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, lalu apa artinya baptisan api? Baptisan api akan terjadi ketika Tuhan Yesus datang kedua kali dengan kemuliaannya, di mana dia akan menghukum orang yang jahat di lautan api dan belerang. Itulah baptisan api. Loh, lalu apa artinya baptisan Roh Kudus? Begini saudara, baptisan Roh Kudus ini dilambangkan nanti dengan baptisan air. Ketika seorang ditenggelamkan di air, dibangkitkan. Artinya mati bersama Yesus, bangkit bersama Yesus. Tapi baptisan air ini adalah baptisan yang menjadi perlambang batin kita sudah dicuci oleh darah Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya bawa Mama Lem. Mama Lem ini membersihkan piring yang kotor. Membersihkan noda-noda yang kotor. Loh, bedanya apa dengan baptisan roh? Baptisan roh ini membersihkan batin kita dari dosa. Inilah yang memberi kita kodrat baru, ciptaan baru. Seekor ikan tidak perlu diajari berenang. Kodratnya memang berenang. Seekor burung elang tidak perlu diajari terbang. Memang kodratnya sudah terbang. Orang yang bertobat dan percaya Tuhan Yesus, menurut 2 Petrus 1, memiliki kodrat baru yang disebut kodrat ilahi. Inilah yang disebut ciptaan baru. Sebab itu Yohanes dan Tuhan Yesus dan rasul-rasul berkata, bertobatlah, hasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, apa artinya buah? Artinya kalau batin kita sudah diperbarui oleh Roh Kudus, ada hasilnya. Rumah saya dekat tambak, 3-4 kilo lah dari tambak. Ketika seorang menggali sumur, kadangkala airnya tawar, kadangkala airnya asin. Karena apa? Tergantung sama sumbernya. Demikian pula batin kita. Kalau kita sudah bertobat percaya Tuhan Yesus, batin kita diperbarui oleh Tuhan, punya kodrat baru. Nah, kodrat ini menghasilkan perbuatan, perkataan, motivasi, pikiran yang baru.
Ibu Bapak, kata bertobat ini dari kata berubah pikiran. Dari jalan meninggalkan dosa menuju Allah. Itulah pertobatan. Ada waktunya kita bertobat percaya Tuhan Yesus. Tapi setiap orang Kristen sewajarnya bertobat setiap hari dari dosanya. Bertobat percaya Tuhan Yesus membuat kita lahir baru. Tapi bertobat setiap hari dari dosa membuat kita tidak kehilangan persekutuan dengan Allah. Ibu Bapak, Nabi Elisa suatu ketika dikelilingi tentara musuh. Budaknya merasa takut, gemetar, berkata, Nabi, orang yang menyerang kita sangat banyak. Kita bisa apa? Kita celaka. Apa kata Nabi Elisa? Nabi Elisa berkata, ya Tuhan, kiranya dibukakan mata daripada budak itu. Lalu setelah doa itu, maka kata Alkitab, bujang ini melihat sekeliling daripada Elisa ada tentara, ada kereta berapi. Itulah malaikat-malaikat Tuhan. Ibu Bapak, sering kita meremehkan fellowship dengan Tuhan. Tapi saya berani berkata kepada Ibu Bapak, di dunia ini tidak ada yang lebih penting daripada komunikasi dengan Tuhan. Saya punya kenalan sejak 20 tahun yang lampau, kenalannya bukan jenderal saudara, dia hidup di satu negara, tapi kenalannya kepala jenderal. Orang yang sangat berpengaruh, uangnya banyak, sangat berpengaruh, temannya orang kelas atas semua. Tapi yang menarik, suatu saat dia sakit. Karena dia bukan saja kaya, sangat kaya. Dia berobat ke negara maju. Berkali-kali. Sampai suatu saat dia meninggal. Pelajaran penting apa? Kata-kata Yesus. Apa gunanya seorang beroleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Banyak orang Kristen terobsesi dengan dunia. Dunia tidak salah, kekayaan tidak salah, jabatan tidak salah. Tapi jangan lupa umur kita, bahkan dunia kita ada expired-nya. Suatu saat akan sirna. Sebab itu yang penting adalah hubungan dengan Tuhan. Mengapa kita perlu bertobat setiap hari? Mengapa kita perlu berbuah setiap hari? Saudara, banyak orang Kristen salah paham. Salah paham besar. Mereka berkata Allah itu baik, Allah itu pengampun. Tapi mereka lupa Allah itu suci. Ketika kita berbuat dosa, Allah memaafkan. Tapi jangan pernah lupa Allah tidak meniadakan efek daripada dosa. Akibat daripada dosa itu sendiri. Contoh yang real adalah Daud, saudara. Daud berdosa kepada Tuhan. Dengan cerdik dia melakukan pembunuhan untuk menutup dosa itu. Apa yang terjadi? Dia harus menguburkan anak hasil perselingkuhannya. Dia harus meratapi anaknya diperkosa oleh kakak tirinya. Dia harus meratapi 2 anaknya yang mati karena ambisinya. 5 anaknya menjadi tumbal karena dosa Daud itu sendiri. Allah mengampuni, Allah memaafkan. Tapi jangan lupa saudara, hukum tabur tuai. Apa yang kita tanam, pasti kita tuai.
Bahkan yang menarik, Perjanjian Lama berkata, jika kita berdosa, maka keturunan ketiga, keturunan keempat, Tuhan akan membalas. Ibu bapak, bukan berarti Tuhan tersinggung, bukan berarti Allah itu pendendam, tapi dosa itu memiliki efek memangnya. Saya ambil contoh, secara fisik, papa mamanya kalau hipertensi, anaknya punya kecenderungan hipertensi. Papa mamanya kalau diabetes, anaknya punya kecenderungan diabetes. Papa mamanya alergi, kemungkinan anaknya alergi. Jadi fisik saja kita terpengaruh dengan orang tua. Di sini ada teman-teman dari orang Indonesia, dari Jawa, dari keturunan Chinese. Loh, kenapa kulitnya kok berbeda? Kita meniru orang tua kita. Genetika tidak bisa terlepas dari hidup kita. Yang kedua, yaitu masalah sosial. Kalau orang tua suka berjudi, orang tua suka minum narkoba, anaknya akan mengalami efek. Dan yang lebih mengerikan adalah masalah psikologis. Kalau orang tua suka bertengkar, kalau orang tua suka cemberut, mau tidak mau, anaknya akan meniru saudara. Dan yang paling mengerikan adalah moral. Daud berzina, anaknya juga punya banyak istri, banyak gondek, yaitu Salomo. Daud berzina, anaknya juga melakukan seks yang tidak pantas. Kenapa? Karena teladan daripada orang tuanya. Imam Eli, seorang imam besar yang sangat dihormati di Israel, tidak menghormati Tuhan. Anaknya pun tidak menghormati Tuhan. Saudara, memang tidak harus begitu. Tetapi saya ingin katakan, dosa itu ada efek. Sebab itu kita perlu bertobat setiap hari. Sebab itu saya usulkan kepada ibu bapak, jangan berpikir siapa nenek moyang saya, tapi berpikirlah siapa anak cucu saya. Kita tidak bisa mempengaruhi orang tua kita. Kita tidak bisa mempengaruhi nenek moyang kita. Tapi kita bisa mempengaruhi anak cucu kita. Sebab itu, dosa yang berefek itu harus kita patahkan sejak kita percaya Yesus. Jadi saudara, bertobat itu selalu menguntungkan kita. Karena apa? Hukum tabur tuai. Sekarang masalah terpenting. Bagaimana kita dapat bertobat setiap hari? Bagaimana kita dapat berbuah setiap hari? Pertama, saya usulkan dengan serius. Kalau saudara sudah menikah, jadilah orang tua yang saleh. Bagi yang belum menikah, saya perintahkan atas nama Tuhan, jangan cari jodoh sembarangan. Seorang ibu mengatakan kepada anaknya, anakku, banyak orang yang menikah tetapi tidak bahagia. Dan saya juga boleh kata, banyak orang yang menikah tetapi tidak siap jadi orang tua. Siap membiayai uangnya, siap membiayai tempat tinggal, tapi tidak siap menjadi teladan yang baik. 3.400 tahun yang lampau, Musa berkata, ketika anakmu kecil, ajarlah firman Allah untuk mencintai Tuhan. Ketika duduk, ketika berdiri, ketika jalan, artinya apa? Formal dan tidak formal. Ajari anakmu untuk cinta Tuhan. Saudara, sekali lagi saya beri contoh Alkitab. Abraham
pernah mendustai orang soal istrinya. Dosa berdusta ini dilakukan oleh anaknya Ishak terhadap Ribka. Dilanjutkan dengan Yakub menipu papanya, menipu kakaknya. Dilanjutkan dengan anaknya lagi, keturunan yang keempat. Anak-anaknya menipu Yakub soal Yusuf. Sekali lagi ibu bapak, pola orang tua kadangkala seringkali diikuti oleh anaknya. Beda dengan Elisabet dan Zakaria. Elisabet dan Zakaria ini orang yang saleh. Suami istri yang baik, punya anak yang baik. Siapa anaknya? Yohanes Pembaptis. Maria dan Yusuf, orang Kristen yang saleh, punya anak yang baik. Siapa? Yesus. Sebab itu bagi ibu bapak, tidak ada kata terlambat. Kalau saudara merasa belum menjadi orang tua yang baik, panggil anak saudara. Katakan, maaf, saya bukan mama yang baik. Saya bukan papa yang baik. Tapi mulai hari ini, saya mau belajar menjadi papa yang baik dan mama yang baik. Bagi yang belum menikah, bersyukurlah. Nasi belum menjadi bubur. Kertas belum dibakar menjadi abu. Berdoalah supaya dapat jodoh yang baik. Yang pertama harus orang seiman. Yang kedua adalah orang yang dewasa rohaninya. Oh Pak Lim, saya dewasa. Pasangan saya tidak dewasa, tidak apa-apa. Nanti saya bantu untuk dewasa. Tidak bisa saudara. Kalau saudara berdansa, satunya pintar dansa, satunya tidak pintar. Jomplang saudara. Saya hamba Tuhan, seperti pernah saya katakan, sudah keliling ke 63 kota. Sudah khotbah di 153 gereja. Dan ketemu ribuan orang. Saya juga melayani banyak konseling. Banyak jiwa rusak karena orang tua yang tidak matang ketika mendidik anaknya. Sebab itu ada orang yang berkata, anak adalah penafsir yang buruk, tapi peniru yang baik. Sebab itu ibu bapak, jadilah papa mama yang baik. Kalau saudara ingin anak cucu saudara berbuah, kalau saudara ingin berbuah dalam kehidupan sehari-hari. Ada seorang kakek. Dia setiap jam 11 sampai jam 12 berdoa kepada Tuhan. Ketika dia tekun berdoa, suatu saat Tuhan berkata di dalam batinnya, sampai keturunan keempat, anak cucumu akan setia kepada saya. Dia punya anak perempuan, anaknya menikah dengan pendeta. Dia punya cucu, jadi pendeta dan menikah dengan pendeta. Sampai generasi keempat, 2 sepupu, tinggal di asrama SMA. Seorang berkata, aduh saya nanti mau masuk sekolah Alkitab. Yang satunya berkata, wah tradisi keluarga saya ini tidak baik. Kalau tidak jadi pendeta, menikah dengan pendeta, saya tidak mau. Saya mau masuk ilmu jiwa. Saudara tahu siapa dia? Dia adalah penasehat mantan Presiden Amerika III. Dia adalah penulis, penceramah, pembicara yang hebat, yang mempengaruhi Amerika dan seluruh dunia. Dia sering diundang di gereja-gereja yang besar untuk memberitakan firman Tuhan. Apa kata dia? Kakek buyut saya di surga senang. Saya adalah generasi keempat. Dan saya memberitakan firman di mana-mana. Saudara tahu siapa dia? Dia adalah Dr. James Dobson. Lihat di Google, siapa James Dobson? James Dobson ini mempengaruhi seluruh dunia. Karena apa?
karena doa daripada kakek buyutnya. Sebab itu para ibu-ibu, para bapak, jangan lupa mendoakan anak cucu saudara. Seperti kata seorang uskup, seorang anak yang dilumuri dengan doa, maka mau tidak mau anak itu akan menjadi saleh. Yang terakhir, bagaimana supaya bertobat, berbuah setelah punya keluarga yang baik. Yang kedua adalah mintalah tiap hari Roh Kudus memenuhi kita. Kamu akan dibaptis oleh Roh. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, kalau saudara kuliah di Harvard, Amerika, atau di Cambridge, Inggris, setelah dapat S2, saudara pulang ke Indonesia, jadi tukang parkir. Apa gunanya? Buat apa kuliah di Harvard? Buat apa kuliah di Cambridge? Tukang parkir tidak salah, sangat baik pekerjaan itu, halal dan berguna. Tapi untuk menjadi tukang parkir, tidak perlu ke Harvard Amerika. Terlalu mahal. Demikian pula. Kita punya Alkitab tertulis. Kita punya Roh Kudus di batin. Kita punya pengalaman gereja ribuan tahun. Kenapa kehidupan kita seperti pengemis rohani? Mengapa kita bermain-main dengan dosa? Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata, kamu tidak dapat berbuat apa-apa kalau kamu tidak dipenuhi, kalau kamu tidak bergaul dengan aku. Buah Roh adalah kasih. Saudara, saya pernah PI sama seorang, bagaimana seorang dapat masuk surga? Dia berkata, dengan percaya Tuhan Yesus dan melakukan 10 hukum Allah. Saya yakin ini 100% salah. Paspor saudara, visa saudara ke surga, cuma darah Yesus dan kebangkitan Yesus. Tidak ada syarat lain. Kalau syaratnya melakukan 10 hukum Allah, tidak ada satupun yang masuk ke surga. Termasuk pendeta Billy Graham dan Ibu Teresa dari India. Tapi untuk hidup kudus, hidup bertobat setiap hari, kita perlu pertolongan Roh Kudus setiap hari. Seorang pendeta berkata, Tuhan menyuruh kita terbang dan Tuhan memberi kita sayap. Artinya apa? Tuhan memberi kemampuan. Pendeta John Owen pernah berkata, lebih gampang saudara melihat tanpa mata, bicara tanpa lidah. Tapi saudara tidak bisa bertobat, tidak bisa menang atas dosa, tidak bisa menang atas setan tanpa Roh Kudus. Tapi tentu saja Roh Kudus tidak bekerja di dalam kehampaan. Roh Kudus bekerja melalui disiplin rohani. Apa disiplin rohaninya? Belajar Alkitab dan berdoa. Sebab itu kalau saudara mau bertobat, menang atas dosa, menghasilkan buah, mau tidak mau, setiap hari harus minta kepenuhan Roh, berdoa dan membaca kitab suci. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, ada 2 cara untuk bertobat dan berbuah tiap hari. Pertama, berusaha, milikilah keluarga yang kebiasaan sehari-harinya baik. Menghormati, mengasihi Allah, tidak egois, tidak sombong. Komunikasinya baik dan sopan. Sopan santun, sikap kasih, itu pola dari keluarga.
Sebab itu jadilah papa mama yang baik. Jangan pedulikan siapa nenek moyang saudara. Pedulikan anak cucu saudara. Putus ikatan keluarga mulai sekarang dengan pertolongan Tuhan. Yang kedua, Yesus berkata, kamu tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Roh Kudus, tanpa bergaul dengan aku. Sebab itu saya usulkan, saudara mau bertobat, setiap hari berdoalah. Setiap hari membacalah kitab suci. Karena dua sarana ini membuat Roh Kudus bekerja dengan leluasa. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, hidup ini rapuh, hidup ini singkat, hidup ini pendek. Apakah buah roh ada dalam hidup saudara? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini proses seumur hidup. Tapi setiap hari perlu kita lakukan. Sebab itu pertama, jadilah orang tua yang baik. Milikilah pola kasih, sopan santun di dalam rumah. Yesus melalui Yohanes berkata, Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Yang kedua, bukan saja di dalam rumah tangga pola kasih. Seperti kata Yohanes, kita perlu dipenuhi roh. Setiap hari dipenuhi roh. Dan roh bekerja melalui sarana doa dan firman. Apakah saudara setiap hari berdoa dan membaca Alkitab? 1-2 menit ini silakan saudara tenang. Responi firman Tuhan. Bapa di surga, jadikan kami pelaku firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita sama-sama berdiri membacakan pengakuan iman rasuli. Kita membaca bukan kebiasaan, tapi membaca dengan kesungguhan hati dan dengan percaya 100%. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saya kembalikan kepada penginjil Arumi sebagai worship leader. Ya jemaat yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kita sudah mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Dan sekarang kita bersama-sama akan terus diingatkan bahwa kita sebagai umat Tuhan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur dan sebagai tanda bahwa kita terus bersyukur atas pemeliharaannya di dalam kehidupan kita. Nats persembahan yang mendasari pemberian-pemberian kita pada hari ini diambil dari Mazmur 4 ayat yang ke-6. Mazmur 4 ayat yang ke-6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemberian persembahan kepada gereja dapat dilakukan dengan dua cara, seperti yang terus disosialisasikan melalui transfer ataupun tunai. Bisa Bapak Ibu memberikannya melalui panduan yang sudah tertera di layar. Mari kita bersama-sama akan meresponi firman Tuhan kita pada hari ini. Kita terus melangkah di dalam kehidupan kita dengan meyakini bahwa Tuhan senantiasa beserta dengan kita, memegang kita, sehingga di dalam kehidupan kita menjadi murid-murid Kristus. Baiklah kita terus berpegang kepada Dia, tidak takut dan gentar. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan, Yesus memegangku. Sebab Engkau besertaku. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku. Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku. akan menolongku. Engkau batu karangku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Bersama-sama katakan, Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Kita pujikan sekali lagi pujian ini. Ku tidak takut, sebab Engkau besertaku. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Dialah yang meneguhkan kita senantiasa. akan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Dia yang memberikan kita kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Jemaat Tuhan dipersilakan bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama berdoa syukur dan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Evangelis Hadi Winata. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak untuk kesempatan kami boleh menaikkan doa kepada Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa secara khusus untuk pandemi ini ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk rencana untuk
proses vaksinasi COVID-19 untuk tahun depan. Kami berdoa supaya Tuhan tolong, supaya betul-betul siap, dan juga untuk segala uji coba, baik itu fase demi fase, tahap demi tahap, supaya vaksin itu betul-betul aman, dan juga nanti pada saatnya dapat dilakukan proses vaksinasi dengan baik, dan betul-betul tidak terjadi apa-apa terhadap orang yang sudah divaksin. Dan kami mohon pertolongan Tuhan untuk hal ini. Tuhan tolong untuk pemerintah, Tuhan berikan hikmat dalam koordinasi, dalam kerjasama, dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, Tuhan yang menolong. Tuhan, kami juga berdoa, menyerahkan untuk seluruh masyarakat ya Tuhan, supaya seluruh masyarakat boleh sungguh-sungguh peduli dan mendukung akan hal ini Tuhan, untuk segala protokol boleh melakukannya, dan supaya virus corona ini tidak terus menyebar ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa menyerahkan untuk tim medis Tuhan, untuk mereka yang secara langsung berhadapan dengan pasien corona. Kami mohon supaya Tuhan yang menolong mereka, Tuhan berikan mereka kekuatan, kesehatan, kesabaran, bahkan mereka juga ada yang sampai tertular, kiranya Tuhan yang menolong mereka, menguatkan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk peralatan yang juga terbatas, sementara jumlah pasien terus meningkat. Kami mohon pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk gerejamu ini ya Tuhan, secara khusus untuk GKK Sidoarjo. Tuhan tolong dalam masa pandemi ini ya Tuhan, supaya seluruh jemaat Tuhan boleh tetap bertumbuh dalam iman, pengenal akan Tuhan, melalui doa dan firman, dan juga Tuhan memakai untuk peribadatan secara online ini Tuhan, untuk menjadi sarana untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, Tuhan yang tolong untuk seluruh diaken, untuk hamba Tuhan, pengurus komisi, seluruh jemaat, karyawan, itu kami semua boleh bergandengan tangan, melayani Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk penginjilan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, dalam masa pandemi ini Tuhan, Tuhan Kau yang berkarya, dan Tuhan yang memakai kami orang percaya boleh menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, pada saat ini kami juga bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk nama-nama yang tertera ini ya Tuhan. Terima kasih untuk Bu Yuni, untuk Bu Licen, untuk Bu Dita, untuk Bu Lili Militan, dan juga untuk Bu Mimehong. Tuhan, kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang berulang tahun, biarlah dengan semakin bertambah untuk usia, dan juga boleh semakin bertambah juga Tuhan, boleh semakin bertumbuh untuk kerohanian, boleh dalam pengenalan akan Tuhan, Tuhan yang menyertai. Dan kami berdoa ya Tuhan Yesus, biarlah rekan-rekan kami yang berulang tahun ini ya Tuhan, boleh memiliki kecintaan yang mendalam dengan Engkau ya Tuhan Yesus, baik melalui doa, melalui firman, Tuhan yang tolong dalam kehidupan sehari-hari, boleh mengandalkan Tuhan, dan Tuhan yang sungguh menjadi Raja, yang menjadi Tuhan, yang segalanya dalam kehidupan rekan-rekan kami ini ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Tuhan, inilah doa-doa kami. Tuhan, kami percaya Tuhan akan menjawab sesuai waktu dan kehendak Tuhan. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama menyimak warta jemaat kita.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kami mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memujikan doksologi, pengutusan dan berkat oleh Pendeta Si Lestari. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah umat yang taat dan setia melaksanakan rencana Allah dalam kehidupan ini. Kami siap melakukannya, Terpujilah Kristus Juru Selamat kita. kini dan selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah selesai, silakan duduk dan silakan saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.